Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalallahu fil alam liyutammima makarimal akhlaq. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, wabil khusus para masyayikh, para tokoh masyarakat Syekh Muljiaki. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada saat ini, pagi hari ini, kita semua masih bisa bertatap muka melaksanakan sholat berjamaah subuh di Masjid Ittihadul Ummah. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua tentu mengharapkan syafaat dari beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para Rabu sesami muljah, sebelum pembahasan Abdina Tero bertanya, katipun apa 10 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, apakah sudah lancar? Alhamdulillah. Dan sekarang kita mengawali fase kedua, yang mana fase pertama 10 hari pertama di bulan Ramadan. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa 10 hari pertama merupakan rahmah, dan 10 hari kedua merupakan maghfirah, dan 10 hari ketiga yakni itkum minan nar. Semoga di 10 hari kedua ini kita bisa mendapatkan rahmat, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para Rabu sesami muljah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Wa fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Shadaqallahul azim. Sangatlah indah ayat suci Al-Quran ini, sangatlah santun bahasa Al-Quran ini. Sekadimah Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sempat timbul suatu pertanyaan, kenapa Allah menggunakan kalimat tersebut? Kok tidak menggunakan kalimat ya ayyuhar rijal, wahai para lelaki, atau ya ayyatuhan nisa, wahai para wanita? Di situ tersimpan rahasia Allah yang sangat luar biasa, yang mana belum tentu dalam hati para lelaki terpancar cahaya keimanan kepada Allah, pun juga belum tentu dalam hati para wanita tertanam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
melanah. Maka dari itu Allah menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tak laki, tak bini, yang dipanggil orang yang beriman. Semoga kita semua termasuk pada golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita coba bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita semua sudah termasuk golongan orang yang beriman? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Alhamdulillah, apabila kita termasuk golongan orang yang beriman, lantas apa tugas kita setelahnya? Yakni ista'inu bis-sabri was-shalah. Arti secara bebas, mintalah pertolongan kepada Allah melalui doa. Setelah kita berdoa, bersabarlah. Tunggu sampai Allah mengijabah, mengabulkan doa kita semua. Sangatlah tidak mungkin, muhal bagi Allah untuk tidak menjawab doa-doa kita. Karena dalam satu ayat Quran surat Al-Imran 194, la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji kepada kita semua. Lantas kenapa doa kita selama ini tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, melainkan di situ tersimpan rahasia juga. Doa kita yang mungkin kita kira tidak dikabulkan itu menjadi penebus dosa-dosa kita selama ini. Para Rabu Sesame Muljah berbicara tentang doa, definisi otaba arteh sejatinya sholat yaitu doa. Betapa sombongnya dan betapa ingkarnya seorang manusia yang tidak mau berdoa, tidak mau melaksanakan sholat fardu. Padahal setiap denyut nadinya, nafas yang dihirupnya, itu tak lain adalah satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikannya secara gratis. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kita mohonkan bagi orang di luar sana yang belum sholat, semoga Engkau ridha untuk membukakan hatinya untuk senantiasa istiqomah melaksanakan sholat fardu. Amin, amin ya rabbal alamin. Seandainya ada seseorang yang tidak berkenan melaksanakan sholat, kita ingatkan dia untuk melaksanakan sholat sebelum kita yang mensolatinya. Lalu setelah kita mengingatkannya, tetapi dia tetap tidak melaksanakan apa yang kita sampaikan, tinggal ampun, tak manabi repot, tidak usah repot-repot, apalagi marah kepadanya. Serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena urusan hidayah itu bukan urusan kita, melainkan itu semua adalah hak sepenuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sejenak kita merenungkan kembali ayat suci Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 194, wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari ayat Ka'dintoh, kita mempunyai sebuah tujuan dalam hidup, yakni untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Rabu Sesame Muljah, kita bekerja siang hingga malam. Kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Juga kita melangkahkan kaki kita ke rumah tetangga sebelah, ketantretan,
niatkan juga untuk beribadah kepada Allah, yakni menyambung tali silaturahmi. Kembali pada topik awal, pembahasan awal utama, yakni pada kesempatan yang sangat mulia ini, abdi terromator tentang wudhu. Estonah sempat terlintas dengan pikiran gak dintoh, mungkin hal wudhu gak dintoh insyaallah sudah sangat hafal, karena tiap hari kita lakukan 5 kali dalam sehari. Lebih-lebih orang Timur Gunung yang notabene adalah santri atau alumni pondok pesantren. Namun perlu abdina mator hal gak dintoh keangkui mengulang kembali masanya abad tibi supaya lebih berhati-hati lagi dalam melaksanakan wudhu tersebut. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, lagi-lagi yang dipanggil adalah orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dari ayat Kak Dinto ampun jelas urutannya ketika melaksanakan wudhu, yakni 4 anggota badan: wajah, otak bemuah, tangan sampai siku-siku, otak becengkol, kepala dan kedua kaki sampai mata kaki. Tantonah sebelum membasuh keempat anggota badan tersebut, haruslah kita mengawali dengan bismillah, membaca niat wudhu, menyengaja untuk melaksanakan ibadah wudhu, menghilangkan hadas kecil. Kenapa kita harus berniat dulu? Karena dalam qawaidul fiqh disebutkan innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Pertama, niat engki Kak Dinto nawaitul wudu'ah li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Tak perlu abdina artikan, fa insyaallah antum semua sudah mengetahui, faham betul arti dari niat tersebut. Beda setong pertanyaan, kapan waktu yang tepat untuk membaca niat wudhu? Perkara waktu niat, waktu pembacaan niat itu bermacam-macam pendapat. Cuma abdina terom mengangkat satu pendapat dari salah satu kitab Irsyadul Masail fi Fathil Qorib Lirboyo. Niat ini dibaca ketika pertama kali membasuh bagian wajah, bukan dengan seluruh wajah, sebelum atau sesudahnya, bukan, melainkan awal pertama kali kita membasuh wajah kita. Itu waktu yang tepat menurut kitab Irsyadul Masail fi Fathil Qorib Lirboyo. Yang kedua, membasuh seluruh wajah. Batasan-batasan wajah secara memanjang otaba dari atas ke bawah yang Kak Dinto, dari bagian tumbuhnya rambut sampai kedua dagu, dan secara melebar ialah bagian antara kedua telinga kita.
Para Rabu sesami mulja, selanjutnya adalah membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Terkadang pada masa modern saat ini berwuduknya itu menggunakan keran atau pet. Bahkan di masjid kita Ittihadul Ummah yang kita cintai ini menggunakan keran air tersebut. Sempat abdina menemukan setong nak kana awudu bila depak membasuh tangan dimulai dari cengkol timin, dari siku dulu, padahal tatanan yang benar, urutan-urutan yang benar yakni dari tangan sampai siku. Nah, hal kak dintoh sepele, cuma kalau salah itu bisa membatalkan wudhu kita. Berikutnya yang nomor 4, mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir, berurutan atau bertertib. Para Rabu sesami mulja, mengapa wudhu terbatas pada 4 anggota tubuh itu saja? Dikisahkan juga dalam kitab Fathul Qarib tersebut, karena anggota tubuh itulah tempat terjadinya dosa. Dan dikisahkan dalam Fathul Qarib tersebut, Nabi Adam alaihissalam ketika dilarang oleh Allah untuk memakan buah khuldi, setan tak henti-hentinya untuk membujuk rayu supaya Nabi Adam kata melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pun terbujuk rayu oleh rayuannya setan. Kenapa bagian wajah? Karena Nabi Adam menghadap ke arah pohon khuldi tersebut melalui wajah. Kemudian berjalan dengan kakinya menuju tempat buah khuldi, kemudian memetik dengan tangannya dan sekaligus menyentuh bagian kepala daripada daun pohon khuldi. Maka dari itu kita berwuduknya dengan 4 anggota tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lantas seperti membasuh telapak tangan, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, dan sepetorota, bahkan mengulanginya, sunnah mengulanginya sebanyak 3 kali. Tujuannya yaitu supaya dosa-dosa kita kecil itu terluntur daripada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Fadilah wudhu bagi umat Islam adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurram muhajjalin min atharil wudhu faman istata'a minkum ayyutilah ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bersinar wajahnya, kedua tangan dan kakinya karena bekas wudhu, sehingga barang siapa di antara kalian mampu melebihkan basuhannya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebelum Menteri Kesehatan menganjurkan untuk cuci tangan, Islam sudah mengawalinya. Kita tanpa diberi peraturan Menteri Kesehatan tersebut, kita sudah melaksanakannya. Kapan? Yaitu ketika kita hendak melaksanakan sholat, yaitu adalah wudhu. 5 kali kita wudhu. Maka dari itu, semoga kita semua terhindar dari musibah atau wabah COVID-19 atau yang saat ini
Omikron. Ya, Omikron. Itu macam-macam nama daripada virus tersebut. Para Rabu sesami Molja, semoga kita semua sukses sempurna melaksanakan ibadah puasa genap 30 hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Nyon pangaporah saya tak maki batas mana di bedetengka otabah pemator sekorang saya dek pangkelin ajunan. Hadanallahu wa iyyakum. Syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.